Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, puji syukur keadaan kalian baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen lebih dulu ya. Sebentar ya. Jika Ibu panggil namanya, jika Ibu panggil nama kalian, tolong angkat tangannya ya. Menandakan kalian hadir. Baiklah. Aliandri Sutoyo hadir. Bima Situmorang. Oh iya hadir. Bagus. Brian Eduardo hadir. Lalu Chelsea Kiarani. Oh iya, ya. Christopher Robert hadir. Dion Stefano hadir. Devan Sutrisno hadir. Diana Savelin. Oh iya, di sana nih. Elevano Gilbert hadir. Dan yang terakhir Ezrania Selena. Wah, oke, hadir. Wah, semua siswa Ibu di kelas 11 hadir semua ya. Luar biasa. Ibu senang sekali kalian hadir semua pada hari ini. Baik, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Kira-kira di antara kalian, apakah ada yang tahu kita pada hari ini mau belajar apa? Ya, yang tahu tolong jawab. Silahkan. Iya betul. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kira-kira di antara kelas 11, adakah yang mengetahui apa itu teks prosedur? Ya, betul. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu tindakan. Nah, di dalam teks prosedur terdapat 3 bagian atau struktur. Yang pertama, apakah terlihat? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan. Jadi yang pertama di dalam teks prosedur adalah tujuan. Yang kedua adalah bagian langkah-langkah. Lalu bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir adalah simpulan atau interpretasi. Bagaimana? Kalian udah ada yang pernah dengar tentang teks prosedur? Wah, yuk kita lanjut yuk materinya. Nah, pada bagian tujuan berisikan suatu pengantar dari teks prosedur tersebut.
Nah, biasanya pada bagian tujuan pada teks prosedur dapat dilihat pada bagian judul dari si teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua, langkah-langkah. Tadi kan ini yang ketiga, ini ya, interpretasi. Interpretasi atau simpulan. Simpulan. Nah, kita lanjut ya tadi untuk yang kedua, langkah-langkah. Nah, pada bagian langkah-langkah ini berisi bagaimana kita melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan urutannya. Jadi ada urutan-urutan. Jadi langkah-langkah ini berisi urutan-urutan suatu kegiatan yang akan kita lakukan atau suatu hal yang akan kita laksanakan. Selanjutnya pada bagian interpretasi atau simpulan yang ketiga ini biasanya bersifat opsional atau jadi pada bagian simpulan ini bisa digunakan atau bisa juga tidak digunakan ya untuk membuat teks prosedur. Nah, teks prosedur terdapat 3 jenis. Kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak? Apa aja sih 3 jenis teks prosedur? Belum tahu ya? Ya udah ibu jelaskan ya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana. Apakah kelihatan yang ibu tulis? Lalu, nah, pada teks prosedur sederhana berisikan langkah-langkah yang singkat. Nah, jadi kalau namanya aja udah sederhana, berarti langkah-langkah pada teks prosedur tersebut biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3. Pokoknya yang sederhana aja deh. Itu untuk teks prosedur. Jadi kalau untuk teks prosedur ini kalian tuh mengikuti langkah-langkahnya lebih mudah karena kan dia singkat. Ya. Untuk yang kedua, jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks. Pada teks prosedur kompleks berisikan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang banyak. Jadi kalau misalnya tadi yang sederhana sedikit langkah-langkahnya, nah yang kompleks ini teks prosedur kompleks langkah-langkahnya lebih banyak. Yuk sambil dibuka ya buku paketnya. Nah, contoh untuk teks prosedur contoh untuk teks prosedur kompleks, misalnya nih pembuatan KTP. Ntar lagi kalian yang usianya sudah 17 tahun udah bisa buat KTP. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur kompleks. Atau apakah ada anak-anak yang pernah mengalami waktu dibonceng orang tuanya naik motor atau waktu naik ojek abang ojeknya kena tilang. Nah, prosedur untuk pembayaran tilang
yang dilakukan oleh polisi itu termasuk ke dalam teks prosedur kompleks ya anak-anak. Kita lanjut untuk yang ketiga, jenis teks prosedur yang ketiga. Nah, untuk jenis teks prosedur yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol merupakan teks yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap bisa terjadi. Kira-kira ada yang tahu nggak itu termasuk contoh teksnya apa? Ini nih, Bu kasih clue ya. Biasanya tuh kalian suka banget bikinnya. Kalian suka banget bikin makanan ini. Jadi ini adalah cara membuat suatu makanan yang kalian sering banget bikin tuh kalau lagi hujan-hujan, enaknya makan itu. Apa tuh kira-kira? Iya, bener. Cara memasak mie instan. Nah, cara memasak mie instan masuk ke dalam teks prosedur protokol ya anak-anak. Nah, untuk membuat suatu teks prosedur ada yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan atau tata cara penulisan teks protokol digunakan agar sesuai dengan fungsi dan tujuan dari si teks prosedur tersebut. Jadi kaidah pertama untuk kaidah kebahasaan yang pertama untuk membuat teks prosedur adalah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, yang kedua ada yang namanya menggunakan kalimat seru. Yang ketiga menggunakan konjungsi temporal. Dan yang keempat menggunakan verba atau kata kerja. Begitu anak-anak. Nah, lalu di dalam teks prosedur ada ciri-cirinya atau ciri khas. Nah, kira-kira nih dari yang udah Ibu sampaikan dari tadi, ada nggak sih yang bisa langsung utarain atau sebutin salah satu cirinya? Kira-kira ada apa ya untuk ciri-ciri teks prosedur? Ada yang tahu? Oh, tidak ada. Ya sudahlah, Ibu yang akan jelaskan ya. Yang pertama, ciri dari teks prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah. Jadi teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah ya anak-anak. Kedua, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Kayak tadi contohnya mau buat Indomie, nyebut merek. Mau buat mie instan. Entah Indomie, entah mie sedap, mie burung dara. Pokoknya yang namanya mie instan atau yang dari Korea itu tuh yang kalian pada sering makan kan. Nah, caranya gimana? Pertama, siapkan air di dalam panci, lalu rebus airnya sampai mendidih kan. Kemudian masukkan mie instannya. Nah, bisa tambahkan opsional seperti sayuran atau telur. Kalian rebus, ya kan? Setelah itu kalian
harus bersamaan udah matang, kira-kira 15-20 menit udah matang, baru kalian sajikan di atas piring, kemudian kalian makan. Pasti pada sering makan Indomie, pasti pada sering makan mie instan kan, enak itu apalagi pas hujan-hujan ya. Nah, kita lanjut ya untuk ciri yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Lalu ciri yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Lalu yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi teks prosedur? Wah, puji syukur kalian paham. Ibu senang banget. Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan kasih tugas kepada kalian. Kerjakan tugas di buku paket halaman 100 yang bagian B, dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, itulah pelajaran untuk hari ini.